Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai usaha. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan kata usaha. Kata usaha sering digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Misalkan, Rani berusaha mempercepat laju sepedanya agar tidak terlambat sampai di sekolah. Rama memperkuat tarikannya agar talinya putus. Saat mendorong meja pun juga dikatakan usaha. Nah, sebenarnya apa itu usaha? Dalam fisika, usaha memiliki makna yang berbeda. Jika seseorang memberikan gaya konstan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh S, maka usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan W sama dengan F dikali S, atau W sama dengan F cos alfa dikali S, yang mana W sama dengan usaha yang dilakukan, F adalah gaya yang bekerja, S adalah perpindahan, dan alfa adalah sudut yang terbentuk antara gaya dan perpindahan benda. Nah, dalam materi usaha terdapat dua syarat khusus mengenai definisi usaha dalam fisika. Pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah mengakibatkan benda itu berpindah sejauh jarak tertentu. Itu artinya, ketika seseorang mendorong dinding dengan tenaga maksimal, namun dinding tidak berpindah kemana-mana, maka di kasus ini orang tersebut dikatakan tidak melakukan usaha karena perpindahannya nol. Syarat yang kedua yaitu gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Berdasarkan konsep usaha tersebut, berikut akan dijelaskan pengaruh gaya pada usaha terhadap perpindahan. Yaitu yang pertama, usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Pernahkah kamu mengamati seseorang sedang menarik sebuah koper dengan sudut tertentu? Nah, perhatikan gambar berikut. Jika koper ditarik dengan gaya F membentuk sudut theta seperti tampak pada gambar, maka komponen gaya yang sejajar sumbu X dinyatakan Fx sama dengan F cos theta. Dengan demikian, usaha yang dilakukan dinyatakan dengan W sama dengan F kali S, yang mana W sama dengan F cos theta dikali S. Selanjutnya yang kedua yaitu usaha oleh gaya yang membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahan. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, jika gaya F tegak lurus terhadap perpindahan yang mana membentuk sudut 90 derajat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya dinyatakan W sama dengan F cos 90 dikali S, yang mana W-nya sama dengan 0. Ini dikarenakan cos 90 derajat sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga yaitu usaha oleh gaya yang berlawanan arah dengan perpindahan. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, jika arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan, maka usaha dapat dinyatakan W sama dengan F cos 180 derajat dikali S, yang mana cos 180 derajat sama dengan minus 1, sehingga W sama dengan minus F dikali S. Selanjutnya yang keempat yaitu usaha nol. Perhatikan gambar dengan cermat.
Jika sebuah balok ditarik dengan gaya F tetapi tidak melakukan perpindahan, maka usaha yang dilakukan gaya bernilai 0. Selanjutnya yang kelima yaitu usaha oleh beberapa gaya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, dua buah gaya F1 dan F2 bekerja pada sebuah balok dan membentuk sudut masing-masing θ1 dan θ2. Usaha total yang dilakukan oleh kedua gaya tersebut dinyatakan W sama dengan F1 cos θ1 kali S tambah F2 cos θ2 dikali S, atau W total sama dengan W1 ditambah W2. Selanjutnya yang keenam yaitu grafik gaya terhadap perpindahan. Selain menggunakan rumus, kamu juga dapat menentukan usaha dari grafik gaya terhadap perpindahan. Jika grafik antara gaya terhadap perpindahan diketahui, maka usaha sama dengan luas daerah di bawah sumbu S. Untuk luas daerah yang berada di atas sumbu S, maka usaha bernilai positif, dan sebaliknya, jika luas daerah berada di bawah sumbu S, maka usaha bernilai negatif. Perhatikan dengan cermat grafik hubungan antara gaya dengan perpindahan berikut. Berdasarkan grafik di atas, luas daerah pertama berbentuk segitiga, luas daerah 2 berbentuk trapesium, dan luas daerah ketiga berbentuk segitiga. Usaha yang dilakukan oleh gaya seperti grafik tersebut dinyatakan W sama dengan luas segitiga dikurang luas trapesium ditambah dengan luas segitiga. Nah, selanjutnya yaitu daya. Daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh gaya per satuan waktu atau kecepatan untuk melakukan usaha. Satuan daya adalah joule per sekon atau watt. Satuan daya yang lain yaitu horsepower atau daya kuda dan dilambangkan dengan HP, yang mana 1 HP sama dengan 746 watt. Secara matematis, daya dinyatakan P sama dengan W per T, yang mana P sama dengan daya, W sama dengan usaha, dan T sama dengan waktu. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan grafik gaya terhadap perpindahan berikut. Tentukan usaha total yang dilakukan oleh gaya. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, yaitu usaha sama dengan luas daerah di bawah grafik. Untuk usaha yang pertama yang berbentuk luas trapesium, yang mana luas trapesium sama dengan jumlah sisi-sisi sejajar dikali tinggi per 2. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 10 ditambah 6 dikali 8 per 2, yang mana hasilnya sama dengan 64 joule. Untuk yang kedua yaitu luas segitiga, yang mana luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu setengah kali minus 4 dikali 5 sama dengan minus 10 joule. Selanjutnya besarnya usaha totalnya, yaitu W total sama dengan W1 ditambah W2 sama dengan 64 ditambah minus 10 sama dengan 54 joule. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu sebuah gaya sebesar 400 Newton bekerja terhadap sebuah benda sehingga benda berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 2 detik. Daya yang dihasilkan gaya tersebut adalah, dari soal dapat kita ketahui yaitu F sama dengan 400 Newton, S sama dengan 4 meter, dan T sama dengan 2 detik atau 2 sekon. Yang ditanyakan yaitu P. Sesuai dengan persamaan daya yaitu P sama dengan W per T.
sama dengan, seperti kita ketahui bahwa W itu sama dengan F dikali S per T. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu P sama dengan 400 dikali 4 per 2 sama dengan P sama dengan 1600 per 2, yaitu hasilnya 800 watt. Jadi dayanya sebesar 800 watt. Selanjutnya penerapan usaha. Tanpa kita sadari, setiap hari kita melakukan usaha. Beberapa penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu yang pertama, pembangunan tangga. Tangga menggunakan prinsip bidang miring, yaitu salah satu pesawat sederhana yang berfungsi sebagai alat untuk memudahkan kita melakukan kerja atau usaha. Keuntungan mekanis bidang miring bergantung pada panjang landasan bidang miring dan tingginya. Semakin kecil sudut kemiringan bidang, maka semakin besar keuntungan mekanisnya, atau semakin kecil gaya kuasa yang harus dilakukan, maka semakin kecil pula usaha yang dikeluarkan. Karena semakin landai tangga, maka semakin mudah untuk dilalui. Selanjutnya yang kedua yaitu lift. Selain menggunakan tangga agar kamu sampai ke lantai atas, kamu juga dapat menggunakan lift. Misalnya kamu naik lift dengan membawa tas, maka kamu tidak melakukan usaha karena kamu diam di dalam lift. Dalam hal ini, lift yang melakukan usaha sebesar masamu dan masa tas yang kamu bawa dikalikan dengan tinggi lantai. Penerapan usaha yang ketiga yaitu mematahkan balok dalam olahraga bela diri. Nah, pernahkah kamu melihat atlet bela diri mematahkan balok dalam perlombaannya? Bagaimana balok tersebut dapat pecah dan tangannya tidak cedera? Untuk dapat mematahkan balok, atlet harus memperbesar daya dengan cara mengurangi waktu sentuh tangan dengan balok. Selain itu, atlet memperkecil luas tangan yang bersentuhan dengan balok agar tekanannya menjadi lebih besar. Nah, sekian pembelajaran kita mengenai usaha dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.